Hai teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat, semangat, dan tentunya siap belajar bersama. Di sini kita akan membahas sebuah tema tentang the path toward kindness. Nah, sekarang coba bayangkan, pernah nggak sih kalian ada di suatu tempat, banyak orang di sekeliling, tapi semuanya sibuk sendiri-sendiri. Ada yang bermain HP, pakai handset, bahkan ada yang sedang jalan lewat tanpa saling menyapa. Nah, kadang tanpa kita sadari, dunia itu sekarang jadi semakin cepat berlalu, tapi juga semakin dingin. Kita sibuk, kita capek, dan akhirnya kita jadi lupa caranya untuk peduli. Di zaman sekarang ini banyak orang berpikir, yang penting aku aman, yang penting aku senang, dan urus saja dirimu sendiri. Nah, cara berpikir seperti ini itu disebut sebagai individualisme, yaitu mementingkan diri sendiri. Nah, pelan-pelan orang lain bisa menganggap kita itu sebagai gangguan. Kalau ada yang menyebalkan, kita marah. Kalau ada yang berbeda, kita menjauh. Tapi, apakah kita mau hidup di dunia yang seperti ini? Nah, hari ini kita akan mau belajar satu hal yang sederhana tetapi sangat kuat dan bermakna, yaitu kebaikan. Nah, dalam kitab suci, Santo Paulus menulis begini: buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini terdapat dalam Galatia bab 5 ayat 22-23. Artinya, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, hidup kita itu akan menghasilkan buah. Salah satu buahnya itu adalah kebaikan. Nah, kebaikan ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, melainkan kebaikan ini lahir dari hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu sendiri. Jadi, kebaikan itu dapat dilihat dari hal-hal kecil seperti tidak membalas ejekan, kemudian mau mendengarkan teman yang sedang sedih, berani bilang maaf, dan terima kasih. Nah, di sini ada film tentang Wonder 2017 yang dimana film ini berkisah tentang Augie, seorang siswa yang berbeda, dan bagaimana teman-temannya itu mampu belajar untuk bersikap ramah dan menerima Augie ini. Berikut cuplikan videonya. Hey, can I sit there? Sure. You eat like the Sarlacc monster, my young Padawan. Later, Spartanius. Hang on. Why do I have to be so ugly? You are not ugly. It matters that I look different. I try to pretend that it doesn't, but it does. Hey, thanks for your help today. No problem. What's wrong? I just don't like eating in front of people. Me too. What did you do that for? Dude, I don't want to switch. Why not? Do you really want to be partners with that freak? He's a freak. Jesus, I've never seen anything that ugly in my life. Hey, what's your problem? Hey, leave him alone. I said get out of my way. I said no. Nah, di sini itu salah satu temannya memilih kembali dekat dengan temannya yang berbeda. Nah, meskipun awalnya ia terpengaruh oleh omongan teman lainnya, hanya dengan satu pilihan kecil ini tadi yang temannya lakukan, seperti duduk bersama, tersenyum, dan menunjukkan kepedulian, ini sudah menunjukkan suatu kebaikan yang nyata. Nah, kebaikan itu tidak selalu besar, kadang kecil, tetapi dari kebaikan yang kecil ini sangat berarti dan berharga bagi orang lain. Nah, begitu juga dengan teman-teman, baik di sekolah, kebaikan itu bisa berarti tidak mengejek teman. Di rumah, kebaikan itu bisa berarti seperti membantu orang tua tanpa disuruh. Bahkan di media sosial, kebaikan itu bisa berarti tidak menulis sebuah komentar yang menyakiti seseorang. Nah, mungkin kelihatannya ini adalah suatu yang kecil, tetapi kebaikan itu seperti cahaya, teman-teman. Sedikit saja, tetapi bisa mengusir banyak kegelapan. Jadi satu senyum, satu kebaikan itu bisa membuat hari seseorang jauh lebih ringan. Jadi lewat kebaikan ini kita ikut menghadirkan kasih Tuhan di dunia.